Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Summa faqala ta'ala fi ayatil ukhra, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sidang Jumat yang berbahagia, pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah memberikan kita banyak nikmat, yang nikmat itu tidak mampu kita hitung adanya. Walaupun kita jadikan air laut sebagai tintanya, daun-daun sebagai lembaran kertasnya, dan ranting-ranting sebagai penahnya, itu nikmat Allah tidak akan mampu kita hitung adanya. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nikmat yang Allah berikan kepada kita, di dalamnya senantiasa terdapat keberkahan. Sebab orang yang tidak bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, tidak sedikit kita melihat, kita dengar bahwa nikmat itu banyak yang jadi beban dan sia-sia dalam kehidupannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Tapi jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya, kata Allah, azabku sangat pedih. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu menjadikan beliau sebagai contoh yang baik di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam mengatur dan menatah setiap kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat nantinya. Sidang Jumat yang berbahagia, sebelum khatib menyampaikan judul khutbah kita tentang menghindari kehidupan yang merugi, maka khatib tidak lupa berwasiat kepada diri sendiri
kepada kita seluruh jamaah, mari kita tetap berupaya dan berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga dengan kehidupan itu kita akan menjadi hamba yang takwa, hamba yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rasa kita takut kepada Allah, kita tetap mempertahankan amal ibadah kita, amal soleh kita, perbuatan-perbuatan baik, sampai kita kepada kehidupan yang akhir untuk meninggalkan alam dunia ini. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita tahu bahwa kehidupan kita menjalani dalam 3 masa waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau masa lalu itu adalah merupakan kenangan, kalau masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang merupakan impian, harapan, atau cita-cita. Jika kita ingin mendapatkan kebaikan, maka mari kita jadikan masa lalu sebagai kenangan, sebagai pelajaran, pengalaman yang memberikan kita pelajaran yang berarti untuk bisa menata kehidupan hari ini, menentukan sikap untuk menghadapi masa yang akan datang. Tapi jika kita tidak mampu menjadikan setiap masa lalu kita sebagai pelajaran yang berarti, kita akan tetap tenggelam pada saat ini. Pada masa ini kita akan tetap menghadapi kehidupan yang keliru, sehingga kita membuat kita jauh dari perbuatan baik dan jauh daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia lupa dengan masa lalunya, masa dia susah, masa dia diberikan perhatian oleh kedua orang tua, masa dia menjalani kehidupan yang penuh dengan warna-warna. Dia tidak pernah menjadikannya pelajaran dan tidak bersyukur kepada Allah untuk saat ini, sehingga kehidupannya tetap dalam keadaan keliru di dalam menatap hari yang akan datang. Sidang Jumat yang berbahagia, oleh sebab itu Islam mengajarkan kita agar tetap kita memperhatikan setiap hari ke hari, sehingga kita mampu mempergunakan setiap waktu yang kita peroleh untuk mengisinya dengan berbuat kebaikan, dengan berbuat hal-hal yang bermanfaat, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada keluarga kita dan orang lain. Karena kehidupan yang baik akan senantiasa menjadi sebuah tanaman yang baik. Sebab pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik hari esok. Oleh sebab itu, jangan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan baik, sebab sekecil apapun kebaikan itu akan dibalasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kejahatan yang kita lakukan, sekecil apapun itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita ciptakan diri kita menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan dunia, dan orang yang paling beruntung di dalam setiap langkah dan keadaan yang kita alami. Sebab kita
harus yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal as, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu betul-betul benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian yang tidak mampu mempergunakan waktu dengan baik, yang tidak mampu mensyukuri waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga kebanyakan kita berhura-hura, berpoya-poya, bermain-main, sehingga kita hanyut dan tenggelam pada masa yang masa itu lebih berat tantangannya dari apa yang kita alami hari ini. Innal insana lafi khusr. Manusia itu benar-benar rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah, sehingga dengan keyakinannya kepada Allah dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman, dan dia melaksanakan kehidupan yang penuh dengan amal ibadah di setiap waktu dan kesempatannya. Karena kita tahu bahwasanya kita tidak tahu kapan kesempatan itu habis berakhir dalam kehidupan kita, kapan kekuatan itu akan diambil Allah dari hidup kita. Kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang jelas kita harus siap siaga mengalami perubahan demi perubahan yang akan kita hadapi, dari anak-anak kepada orang remaja, dari remaja kepada dewasa, dari dewasa kepada orang tua, dari sehat hingga ke sakit, dari kuat hingga ke lemah. Perubahan itu pasti dialami oleh setiap orang. Oleh sebab itu, di saat nikmat Allah masih ada pada diri kita, kesehatan masih kita peroleh, kekuatan masih ada pada diri kita, mari kita gunakan dengan baik untuk beramal soleh, agar kelak perbuatan baik itu menjadi tanaman yang begitu berkah untuk bisa kita petik di saat kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, terbaring di tempat tidur. Oleh sebab itu makanya Allah mengingatkan kita harus senantiasa mengisi kehidupan kita penuh dengan iman dan amal soleh. Perbuatan baik itu akan tetap hidup dalam setiap kehidupan orang-orang yang menerima kebaikan itu dari kita, dan kita akan tetap mendapatkan balasan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kasih sayang di saat kita tidak bisa memperoleh apa-apa, di saat kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, hanya kaku, hanya lemas dan lunglai, terbaring di tempat tidur. Namun kasih sayang dan perhatian keluarga akan tetap kita peroleh, sebab kita sudah menanam amal soleh pada waktu nikmat Allah kita peroleh. Sidang Jumat yang berbahagia, wa amilus solihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita harus yakin bahwasanya di samping perbuatan amal soleh yang kita lakukan, yang kita tanam, kita harus mampu saling memberikan wasiat terhadap orang-orang yang kita cintai tentang perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan kebenaran yang harus tetap dilaksanakan, dihargai atau tidak dihargai, namun kita harus lakukan perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan itu tidak akan mampu dibalas oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah. Urusan balasan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berharap balasan itu datang dari orang yang kita berikan kebaikan, tetapi harus berharaplah balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, dialah Allah Zat yang maha menguasai hari pembalasan. Sementara kita makhluk hanya menjalani, hanya tempat untuk berbuat kebaikan, dan kebaikan itu
untuk balasannya adalah itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wasiatkan kepada keluarga kita untuk berbuat baik dan jangan sekali-kali berbuat jahat. Sebab kejahatan itu tidak pernah membuat orang kehidupnya bahagia dan masa depannya sukses, melainkan kelak dia akan terhina dan lebih hina daripada apa yang sudah kita bayangkan dan kita saksikan dalam kehidupan dunia ini. Wa tawasau bis sabri, dan berwasiatlah, tinggalkanlah wasiat itu kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita cintai, untuk tetap bersabar dalam hidup ini. Sebab bagaimana juga pun kehidupan ini adalah kehidupan yang harus menempuh perubahan, tidak selamanya kekal, dan kita dipersiapkan untuk menimba ilmu agama, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, untuk mempertebal iman dan takwa kita, adalah untuk dipersiapkan menghadapi perubahan yang akan datang. Perubahan apa? Perubahan dari miskin kepada yang kaya, dari kaya kepada miskin, dari sehat kepada sakit, dari kuat kepada lemah. Perubahan itu pasti akan datang kepada kita, dan kita harus siap menghadapi perubahan itu. Orang yang imannya lemah, orang yang nilai takwanya rendah, tidak akan mampu menghadapi perubahan yang akan datang pada dirinya, sehingga banyak putus asa, banyak yang frustasi, sehingga dia merasa bahwasanya hidupnya terhina karena menghadapi perubahan yang tidak kuat ia pikul, ia tebani dalam kehidupannya. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagai kesimpulan daripada isu khutbah pada kesempatan ini, yang pertama, marilah kita mempergunakan kesempatan yang ada, yang masih diberikan Allah kepada kita, untuk berbuat baik. Gunakanlah dan manfaatkanlah. Kalau kita sebagai anak sekolah, ingat kesempatan kita punya orang tua terbatas dengan waktu yang sudah ditentukan Allah. Kita tidak tahu kapan Allah panggil orang tua kita. Apakah kita waktu SD, waktu SMP, atau waktu SMA, sehingga tidak mampu lagi melanjutkan pendidikan karena orang tua sudah dipanggil Allah. Dan kita tidak tahu kapan kesehatan orang tua kita itu akan dicabut Allah. Oleh sebab itu, pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Begitu juga kita dalam berkeluarga, pergunakan untuk berbuat baik, supaya ada catatan indah yang penuh dengan rahmat, yang kelak akan menjadi kenangan bagi anak-anak dan keluarga kita, sehingga dia bangga di hadapan Allah di saat kita menutup mata. Dia bersaksi di hadapan Allah, dialah ayahku yang baik, dialah ayahku yang bertanggung jawab, yang penuh dengan contoh yang baik. Aku bangga dengan ayahku ya Allah, aku bangga dengan seorang ibu ya Allah, sebab dia penuh dengan tanggung jawab dan memberikan pendidikan yang baik. Di hadapan Allah anak bersaksi bahwa kita ada orang yang baik, orang tua yang bertanggung jawab. Insya Allah itu akan merupakan suatu rahmat bagi kita kelak nantinya. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha menjadi hamba yang beruntung, bukan hanya di dunia, kelak juga di akhirat nanti kita tetap mendapatkan keberuntungan. Demikianlah ubah singkat pada kesempatan ini. Mungkin mudah-mudahan akan mampu memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada pribadi saya yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata ala khairal fihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarkumullahu bijalika irsada wa ta'lima wa ijlalan qadri nabihi wa ta'jima. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil awwa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wadallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umara wa Usmana wa Ali wa sairi ashabika nabika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur yusal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa syakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba' la ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.